billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat MI Sabri Kendari, anak-anakku semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di permulaan Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kita kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang begitu mulia, afdalus syahr, ya, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana kita memaksimalkan untuk memperbanyak amal ibadah, dan juga bulan di mana kita berpuasa. Tentunya di permulaan Ramadan ini puasa kita semoga lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita berpuasa, kita akan merasakan lelah, kemudian merasakan lapar, merasakan haus. Ya, tapi tentunya di balik itu ada pahala yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan puasa. Ya, tentunya bagaimana kemudian agar puasa kita di bulan suci Ramadan ini dan bulan Ramadan berikutnya itu bisa berkesan di hati kita. Agar puasa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan itu kita istimewakan dalam hati kita. Ya, agar puasa yang kita laksanakan betul-betul akan memperoleh keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada begitu banyak keistimewaan dan kekhususan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang keutamaan dan keistimewaan berpuasa itu sendiri. Di antara keistimewaan berpuasa itu sendiri telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'amala bani Adam lahu." Sesungguhnya amalan-amalan anak cucu Adam itu untuknya. Jadi salat, zakat itu untuk dirinya sendiri, haji itu untuk dirinya, umrah itu untuk dirinya. Illa siyam, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa maka puasa itu untukku, kata Allah. Ya, wa ana ajzi bih, ya, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, tentunya kita bayangkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas ibadah puasa kita. Ya, puasa yang kita kerjakan itu akan menjadi milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalas amalan tersebut. Ya, misalnya tetangga kita yang mungkin kaya raya, yang mungkin kita bantu dia, kita bantu tetangga kita, dan dia dengan kemurahannya dia membalas kebantuan, membalas kebaikan yang telah kita lakukan kepada tetangga kita. Tentunya balasan yang diberikan oleh tetangga kita akan lebih besar. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki alam semesta, yang akan membalas amalan kita. Tentunya pahalanya akan sangat besar. Kemudian di antara keistimewaan lainnya adalah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, "la khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk." Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah, lebih disukai di sisi Allah daripada baunya minyak wangi. Ya, tapi kita catat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan di sisi teman-teman kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di keistimewaan yang lain
adalah sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, lis-shaim farhatan. Ya, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak mau bahagia? Ya, semuanya pasti mau bahagia. Anak-anakku semua pasti mau bahagia. Ya, tentunya, dan juga ketika kita berbuka, ketika kita mau berbuka, kita pasti bahagia. Kita telah menyiapkan semuanya. Kita menyiapkan kolak, kita menyiapkan es buah mungkin, kita menyiapkan nasi padang, sate, bakso, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita bahagia. Kemudian kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah kebahagiaan farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian keistimewaan lainnya, ya, kekhususan ibadah puasa ini yang lainnya adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa karena iman, ya, jadi bukan karena disuruh sama orang tua, disuruh oleh guru, malu sama teman-temannya yang berpuasa, bukan, ya, tapi dia berpuasa karena iman. Ya, man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa karena iman, bukan karena yang lain, karena iman. Wahtisaban, karena mengharap pahala. Bukan mengharap yang lain, bukan mengharap biar dipuji oleh temannya, bukan mengharap agar dipuji oleh orang tua, bukan, tapi wahtisaban. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, bayangkan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah karena puasa yang kita kerjakan yang dilandasi dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MI Sobri Kendari, tentunya ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang sangat luar biasa. Bukan ibadah yang biasa saja, tapi ibadah yang sangat luar biasa dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan lainnya adalah di akhirat nanti, ya, ada pintu khusus yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang ahli puasa. Ya, jadi nanti ketika orang-orang mau masuk surga itu akan ada teriakan, ya, ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke dalam surga lewat pintu ini. Jadi akan ada pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ya, jadi pintu khusus ini disiapkan hanya untuk orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang rajin berpuasa. Ya, di dunia tentunya kita juga mau diperlakukan khusus. Ya, kita di dunia pasti mau diperlakukan khusus oleh orang lain. Di pesawat misalnya, di pesawat pasti kita kalau dipilihkan antara kelas ekonomi sama kelas bisnis, ya, kita akan pilih kelas bisnis, yang mana pelayanannya pelayanan yang khusus, pintunya pintu khusus, makanannya dan layanan lainnya semuanya serba khusus. Ya, dan kita mau seperti itu, kita mau diberlakukan khusus. Ya, tentunya di surga nanti akan ada pintu khusus yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli berpuasa. Jadi demikianlah, agar puasa yang kita kerjakan ini bisa berkesan di hati kita, kita hadirkan keutamaannya, kita hadirkan keistimewaannya. Ya, yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita hadirkan dalam hati kita. Ya Allah, saya mau berpuasa agar saya bisa mendapatkan pahala yang besar darimu. Ya Allah, saya mau berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala darimu, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, saya berpuasa karena saya mengharapkan nanti bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, saya mau berpuasa agar bau mulutku nanti itu lebih harum daripada minyak wangi di sisimu ya Allah. Ya, tentunya kita hadirkan semua keistimewaan ini. Kita hadirkan kekhususan ibadah puasa ini. Agar kemudian puasa yang kita kerjakan itu kemudian bisa betul-betul kita mengharapkan ridho dan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Semoga ibadah puasa kita ya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.